Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast, bukan pemirsa ya. Kalau pemirsa itu kan TV. Kalau podcast itu kalau saya di channel teman-teman itu namanya Sobat Manda. Oh, Sobat Manda. Oke. Saya suka sih. Oke, tapi lebih bagus. Sobat Manda dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast Manda Kebumen. Himah Manda Juara. Ini nama podcast yang luar biasa, jadi kita juga harus menampilkan podcast yang luar biasa seperti pada pagi hari ini atau di kapanpun kalian nyimak. Kita telah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Namanya ini nama keren juga sebetulnya, yaitu Ahmad Fattah. Ini luar biasa. Kita akan berbagi pengalaman dengan kalian semuanya, khususnya ini diperuntukkan bagi kalian kelas 12 MAN 2 Kebumen atau kelas 12 di mana saja SMA, yaitu terkait dengan masuk perguruan tinggi. Kita tidak akan berbicara tentang teori, kita akan mengulas ya. Kita akan berbagi pengalaman dari Ahmad Fattah ini, bagaimana dulu kisahnya di dalam berjuang masuk perguruan tinggi. Oke, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sahabat Sobat Manda, ada Ahmad Fattah di sini. Baiknya kita persilakan untuk kenalan sendiri. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Manda. Saya Ahmad Fattah. Saya kira cukup seperti itu saja. Cuma sedikit ingin berkomentar tadi ya dengan Jai. Tadi menyebut saya sebagai luar biasa, saya jadi bingung luar biasa. Makanya luar biasa. Saya kira nggak ada yang ya, memang di mana-mana yang namanya sesuatu yang wah itu tidak bisa dilihat sendiri. Ya, sesuatu yang wah itu biasanya yang melihat adalah orang lain. Oke lah ya, kita maklum saja. Memang beliau itu memang low profile sekali. Ya. Baik, langsung nyatanya nggak ada yang luar biasa. Sebentar. Ini, saya dulu ya. Udah biarin aja dan natural aja. Baik, langsung saja kita akan tanya riwayat pendidikannya dulu, biar kita jangan ujuk-ujuk langsung masuk perguruan tinggi. Dulu sekolahnya SD, SMP, SMA di mana? Mulai dari SD ya? Mulai dari nggak sekalian dari TK. Jangan, kayaknya di zaman dulu belum musim TK. Saya sudah. Oh sudah ya? Taman kanak-kanak namanya Taman Kanak-kanak Dharma Wanita. Jadi kalau dari namanya Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, saya jadi berpikir mungkin karena memang pengelolaannya oleh Dharma Wanita. Dharma Wanita di desa saya. Oh, desa ada Dharma Wanita ya? Salah ya? Biasanya kan Dharma Wanita itu di instansi awal gitu. Iya. Ya bisa jadi sih, nggak apa-apa juga. Kalau belakangan sih, kalau nggak salah ingat saya pernah lewat depan dulu tempat saya sekolah TK itu sudah ada namanya, tapi saya lupa namanya apa. Kalau zaman saya sekolah dulu, saya masih TK Dharma Wanita. Tepatnya di Desa Kuangunan, Kecamatan Tanahan. Jadi saya asli Tanahan. Itu untuk taman kanak-kanak ya. Taman kanak-kanak. Terus SD? Saya selesaikan berapa tahun? 1 tahun. Alhamdulillah. 1 tahun aja. Kemudian untuk SD, jadi kalau boleh saya bandingkan zaman saya kecil sekolah dulu dengan zaman saat ini ya. Kalau saat ini kan kalau kita lihat di sekitaran kan banyak kayak SDIT atau mungkin kayak TK juga ada TK juga macam-macam itu ada TK, TKP. Kalau saya seingat saya TK hanya satu gitu ya. Selepas TK langsung SD. SD tadi saya di SD Negeri 2 Kuangunan. SD Negeri 2 Kuangunan. Jadi kalau Sobat Manda pernah jalan-jalan lewat desa Kuangunan, nanti tepatnya sekolah saya itu ada di depan balai desa Kuangunan, SD Negeri 2. Ya. Itu kalau tadi TK diselesaikan 1 tahun, kalau SD diselesaikan? Alhamdulillah diselesaikan 6 tahun. Jadi termasuk murid yang mungkin kurang disukai oleh sekolah. Kalau disukai sama sekolah kan mungkin jangan pergi dulu ya. Itu. Luar biasa ini betul. Ya, alhamdulillah diselesaikan 6 tahun. Ya alhamdulillah juga meskipun enggak membanggakan, tapi alhamdulillah
sedikit ada kenangan ya, di antaranya beberapa kali pernah menjadi juara waktu di sekolah. Bidang apa itu? Kalau saya itu biasanya di hal-hal seperti ini kayak lomba cerdas cermat. Oh, berarti akademi. Ya pernah dulu juara 1 grup ya, tim kami itu 3 orang juara 1 tingkat kecamatan, masih tingkat kecamatan. Kemudian pernah juga saya juara 1 lomba matematika ya, tingkat kecamatan juga. Saya ingat waktu itu kemudian saya didelegasikan mewakili kecamatan untuk tingkat kabupaten hanya karena kecil saya itu pemabok. Pemabok tanda kutip ya. Iya, jadi alhamdulillah kan berapa kilometer ya dari kota gitu kan di kabupaten kota. Nah lomba ini tuh ketika saya sudah dewasa, saya ingat lombanya ada di sana. Setelah saya tahu ternyata di SD Negeri Kutosari itu yang sudah lalu, iya di sana. Iya, jadi sampai sana sudah mabok. sudah nggak ini, udah lemes itu kan, jadinya pusing itu kan. Ya alhamdulillah itu jadi kenangan sendiri itu kan. Terus jadi ikut lomba? Ikut lomba. Cuman karena sudah tewas ya, sudah tewas di jalan ya sudah. Oke, jadi sekedar partisipasi ya jadinya ya. Partisipasi. Oke. Tingkat 1 kecamatan. Oke, sip. Kemudian itu untuk SD itu pengalaman-pengalaman yang baik ya. Kalau pengalaman-pengalaman yang usilnya banyak itu. Ya, di antaranya pernah dilempar korek sama Pak Guru ya. Lari di koridor kelas itu ya, di depan kelas. Koridor apa teras namanya? Ya, di depan lah ya, depan kelas. Teras gitu lah ya. Kan rasanya karena teras lari, saya lari karena main sama teman itu kan dikejar. Nah saya nggak lihat depan itu kan lari sambil itu lihatnya ke belakang itu. Nggak tahunya Pak Guru itu keluar dari kelas. Hampir nabrak. Ya saya dilempar korek itu yang bensin itu kan korek itu. Oh iya korek zaman dulu yang masih pakai bensin itu. Iya. Itu mungkin pernah juga, ini pengalaman yang sebaiknya jangan ditiru ya. Jadi bolos itu kan, bolos sekolah. Saya bolos itu hampir setiap jenjang pendidikan saya itu ada pengalaman bolos. Ada pengalaman. Taman kanak-kanak saya sudah bolos. Serius, taman kanak-kanak bolos. Iya, saya bolos. Kemudian SMP atau saya di sanawiyah, saya juga bolos, aliyah bolos, kuliah juga bolos. Kalau kerja nggak tahu ya. Oke. Itu jadi itu kausil ya. Mungkin hal-hal usil saya itu kan. Entar dulu, ini masalah bolos ini mesti ada sesuatu ini, bolosnya kenapa gitu. Nah, kalau saya mungkin ini ya, jadi sebenarnya itu nggak baik untuk ditiru lah ya, tapi ya buat ya, untuk ini saja. Jadi saya pernah membaca tulisan lah, saya lupa entah itu di sumber apa, majalah atau apa. Jadi katanya Albert Einstein itu, sosok Albert Einstein yang terkenal jenius itu, itu dulu di saat sekolahnya itu usil. Nah, jadi saya hubungkan itu usil orang apa ya, orang jenius. Jadi orang jenius itu usil gitu ya. Iya, hanya pembelaan sekali. Tapi enggak, itu memang betul. Cuma karena orang jenius usil itu usilnya itu pasti ada maknanya gitu loh, nggak kayak usilnya anak-anak yang lain gitu. Iya, jadi saya sering gitu. Oh, memang karena orang jenius itu seperti itu gitu ya. Ya, tapi walaupun nggak berhubungan sama sekali. Iya, karena ya. Oke. Sosok Albert Einstein. Mungkin ini buat pembelaannya nggak apa-apa. Bolos suatu hal yang ya sebaiknya jangan ditiru. Meskipun saat saya kuliah, ketika saya pulang bolos biasanya kan saya pulang sebulan sekali itu kan, di akhir pekan itu saat kehabisan sangu itu kan. Ya. Kemudian ditanya sama ibu saya itu kan, terus saya cerita jujur aja itu kan, jika saya bolos, jawaban ibu saya apa Kristina sekali berapa nggak apa-apa. Ternyata punya pendukung, makanya mungkin seperti orang tua juga sudah kangen juga. Iya. Oke, tapi kalau tadi misalnya dihubungkan dengan Einstein, saya juga ingat cerita katanya begitu Einstein itu sekolah dikeluarkan, memang di rumah itu kemudian belajar sama ibunya. Oke, itu ya sama-sama saya ibunya juga. Saya nggak belajar matematika dengan ibu saya. Itu SD ya. Terus selepas SD, waktu itu sama kepala sekolah, karena alhamdulillah saya termasuk KRI
waktu itu masih nilai EPTA ya. Berapa itu? NEM tertinggi. Tertinggi untuk exit, tertinggi untuk kecamatan kalau nggak salah peringkat 2 atau peringkat 3, tapi masih tinggi lah. Peringkat 2 kalau nggak salah. Tingkat kecamatan peringkat 2. Saya digadang-gadang sama kepala sekolah saya waktu itu, saya masih kenal beliau, masih ingat namanya Pak Samilul, favorit saya. Masih ada sekarang? Wallahu a'lam, saya kurang tahu. Ya. Semoga apa ya ya kalau masih sehat, kalau masih ada mudah-mudahan sehat, kalau sudah tidak ada ya mudah-mudahan. Itu saya digadang-gadang agar saya melanjutkan sekolah di SMP favorit Kabupaten Kebumen waktu itu. Iya. Dulu kan SMP favorit itu kan. Ya. Saya juga kadang-kadang ke sana, cuman karena saya sudah punya sekolah favorit sendiri setidaknya menurut saya ya kan. Terpegang yang itu, pilih yang itu. Itu saya akhirnya melanjutkan di situ di Sanawiyah. Kemudian di Sanawiyah itu SD, saya melanjutkan di Sanawiyah. Sanawiyah saya selesaikan 3 tahun. Sanawiyah juga tidak lepas dari keusilan saya itu. Ya, itu. Dan bahkan pengalaman mendapatkan nilai merah pertama dan satu-satunya nilai merah saya dalam ini sejarah sekolah itu saat Sanawiyah, kelas 2 Sanawiyah. Kelas 2 Sanawiyah di mapel bahasa Inggris. Saya dapat nilai satu-satunya yang pertama kali saya dapat nilai merah saya. Memang pakai tinta merah itu. Tinta merah. Karena masih pakai tinta merah sih. Pasti tinta merah. 5 masalah. Tapi itu karena memang nggak bisa mengerjakan atau karena ada faktor lain? Kalau saya coba ingat kembali kisah saat itu, saya kira kelas 2 Sanawiyah itu kan biasanya itu masa-masa yang kalau kelas 1 itu kan baru masuk ke lingkungan baru itu kenalan. Jadi mungkin masih nurut lah ya, belum terlalu banyak usil. Dan kelas 2, kalau kelas 3 biasanya sudah mulai mau terlalu kembali karena persiapan menghadapi ujian akhir. Kelas 2 biasanya itu lagi benar-benar itu saya sudah kenal lingkungan dan belum takut ujian, makanya bebas banget tuh. Bahasa Inggris tapi alhamdulillah di saat untuk Sanawiyah dan Aliyah saya melanjutkan di sekolah yang sama ya kan. Satu yayasan ya. Alhamdulillah terakhir saya mungkin meninggalkan alma mater saya malah menjadi suka bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris menjadi ini kayak apa ya? Suka gitu aja. Seperti di perpustakaan itu ada buku bahasa Inggris, buku teks bahasa Inggris. Kayak waktu itu saya masih ada biologi, kemudian ada History of America itu kan, kemudian ada apa lagi yang sumbangan TAF, di Asia Foundation. Itu jarang sekali dipinjam. Seingat saya buku itu jarang sekali dipinjam, dan di antara yang pernah pinjam atau terkadang pinjam itu saya. Walaupun mungkin saya nggak tahu arti setiap detailnya nggak tahu. Tapi kalau baca itu paham ya. Yang saya lakukan seperti ini, saya buka-buka itu kan ada gambar-gambarnya itu. Saya ketika menyukai, penasaran dengan sebuah gambar, itu saya coba untuk terjemahkan ini subtitlenya itu saya terjemahkan. Tapi saya pikir alhamdulillah dari hal-hal seperti itu sedikit-sedikit itu menambah perbendaharaan kosakata saya. Oke, itu zaman aliyahnya berarti? Itu aliyahnya. Kalau Sanawiyah belum. Sanawiyahnya belum. Padahal kan nilai naiknya tadi kan pas Sanawiyah, tapi kemudian karena mungkin satu tempat juga ya, MTS sama MA-nya setempat. Jadi masih berlanjut lah ya. Masih berlanjut. Kemudian aliyah saya selesaikan 3 tahun. Tahun 97 tepatnya, saya lulus 97, sudah tua. 97 itu berarti pas era Krismon itu ya? Iya, menjelang krisis 98. Menjelang 97, kemudian waktu itu pada proses transisi dari pendidikan aliyah ke jenjang pendidikan selanjutnya juga ada kisah itu kan, mungkin nanti bisa saya ceritakan. Nah ini ya, jadi dari jenjang aliyah ke perguruan tinggi ada kisah ya. Terus saya kan lulus 97. Nah 97 baru masuk kuliah 98. Jadi ada jeda 1 tahun nganggur. Nah, itu yang terakhir kuliah S1. Kuliah S1. Iya, kalau sekarang ditanya
apa nggak ingin melanjutkan S2, saya sih agak kurangin. Contoh yang kurangin. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya orang luar biasa memang seperti itu, jadi dia nggak mau yang biasa-biasa saja. Kalau S1 saya di pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Kalau di mana? Di UNES. Pendidikan Saya kimia. masuk itu masih IKIP Negeri Semarang. Lulusnya UNES. Oke. 98 masuk lulus 98 lulus tahun ke-3. Coba dihitung berapa? 2003, berarti 5 tahun. Iya, berarti murid termasuk mahasiswa ini. Mahasiswa kesukaan dosen mungkin. Iya. Favorit dosen, sehingga 4 tahun belum diperpanjang. Ya, bukan nggak boleh keluar gitu, tapi memang beliaunya ini yang belum puas, makanya terus mencari ilmu di sana. 2003 ya. 2003. Oke. Santai aja. Baik, kita sekarang akan fokus ke yang tadi saya sampaikan di awal tentang apa tadi judulnya, saya lupa. Seputar masuk perguruan tinggi. Nah, itu ya, tingkatnya kelas 12 ini sekarang sedang melaksanakan AMO, bahkan malah sudah banyak yang lulus SNBP kemarin. Ya, SNBP kemarin. Alhamdulillah kita ada 32 ya sekitar itu untuk yang smart PTKN 30 itu kan sudah berarti mereka itu di sini belum lulus tapi sudah diterima di perguruan tinggi gitu kan. Jadi kita akan minta pengalamannya nih dari Ahmad Fatah ini, bagaimana dulu kisah lika-likunya dari tadi katanya jeda 1 tahun kemudian akhirnya sampai bisa lanjut lagi ke perguruan tinggi. Oke, langsung aja kita dengarkan bagaimana dulu. Jeda 1 tahun itu ngapain aja? musiknya yang agak horor mungkin ya. Oh iya, karena ini ada sesuatu yang Nanti ada proses editingnya dikasih backsound yang agak horor. Iya. Biar hari gitu ya. Saya mulai dari apa ini? Mulai dari lulus MA, kemudian kenapa kok jeda 1 tahun? Ya sebelumnya mungkin sebenarnya mungkin tidak ada hal yang membanggakan ya. Tapi kalau misal kita ke kalau di ayat Al-Quran itu kan banyak sekali kisah-kisah para pendahulu itu kan, banyak sekali kaum pendahulu yang diantaranya disebutkan dalam Al-Quran itu hikmahnya adalah kan bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Nah mungkin sama dari pengalaman saya sebenarnya nggak membanggakan, terus mungkin juga ya biasa-biasa saja lah, karena memang orangnya saya biasa-biasa saja. Saya cenderung gayanya itu mengalir. Saya mungkin tipenya mengalir. Jadi kalau misal ada ada teman-teman atau ada orang yang visioner itu arahnya jelas mau habis ini kemana. Kalau saya ditanya habis ini mau kemana, saya nggak tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Justru itu buat buat pembanding. Ya, intinya dari pengalaman saya mungkin tidak ada hal yang membanggakan, tapi semoga ada yang bisa dijadikan pelajaran gitu. Oke. Saya mulai dari saya lulus tahun 97. Ya, di Madrasah Aliyah di Kecamatan Petanahan. Saya jurusan IPA. Bahkan saya adalah lulusan pertama. Lulusan pertama dari DMA itu. Ya. Sebelumnya masih ini kan baru membuka satu program studi IPS. Di angkatan saya itu dibuka IPA. Kali dibuka IPA dan sudah ada laboratoriumnya, tidak hanya IPA saja. Memang sudah ada laboratoriumnya. Saya lulusan pertama tahun 97. Kemudian tahun 97 itu ada kisah sebenarnya di akhir kelas 3 waktu itu. Waktu itu sudah menggunakan 10-11 atau misalnya 10-11. Oh, kelasnya 7 ya. Kan dulu penyebutan kelas itu kan kelas 1, 2, 3 kan. Kelas 1, 2, 3 terus tahun berapa itu kan berubah menjadi kelas 10, 11. Kalau seingat saya itu belum ya. Yang saya masuk yang pertama. Jadi dulu saya kelas 2 MTS itu saya masih disebut kelas 2 tapi adik kelas saya itu disebut kelas 7. Itu tahun 2003. Jadi pas lulus kuliah saya baru MTS ternyata. Jadi di akhir kelas 3 saya berarti ya. Akhir kelas 3 itu
kebetulan kakak saya kan sudah lebih dulu kuliah di PTN di IKIP Negeri Semarang. Oh, yang sekarang ini itu. Jadi saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Oh ya. Kakak saya perempuan, si Mbak Yu lah ya, Mbak Yu saya. Itu sudah 3 tahun di atas saya. 3 tahun. 3 tahun di atas saya. Jadi kakak saya sudah lebih dulu diterima di IKIP Negeri Semarang. Waktu itu lewat jalur UMPTN. UMPTN masuk perguruan tinggi. Nah, singkat cerita, senggol. Jadi pada saat akhir saya kelas 3 itu kan biasanya perguruan tinggi itu kan membuka penerimaan mahasiswa baru gitu. Iya. Dan di antara jalurnya selain jalur yang UMPTN ujian masuk perguruan tinggi nasional negeri yang di serentak itu kan. Oh, biasanya itu kan ada seleksi yang apa ya, yang mungkin kalau di tempat kita di Mando apa saat ini istilahnya jalur prestasi itu. Oh iya. Waktu itu namanya adalah PMDK kalau nggak salah. Oh iya, PMDK. Penelusuran minat dan kemampuan. Ya. Oh itu sudah ada ya tahun 97 ya? Iya, tahun 97. Saya juga ada. Iya. Nah waktu itu ketika di tempat kuliah Mbak Yu saya, yaitu di IKIP Negeri Semarang itu dibuka pendaftaran PMDK itu kakak saya pulang. Terus nagari, terus yang menyemangati saya agar ikut. Itu posisi masih kelas 3, hampir lulus gitu ya? Kelas 3. Oke. Jujur kalau boleh saya ingat, saya katakan, kan saya akhirnya nggak ikut itu kan. Tapi kalau saya ingat kembali, jujur sebenarnya agak minat itu kan. Jadi ada sedikit penyesalan gitu. Menyesal sih mungkin enggak. Ya istilahnya dulu agak, maksudnya kalau bisa mungkin bukan menyesal tepatnya, apa itu? sedikit sok-sokan itu. Nah ini salah satu karakternya ini yang luar biasa. Sedikit sok-sokan. Jadi kakak saya pulang itu kan ngabari bahwa di IKIP Negeri Semarang itu dibuka jalur PMDK. Nah kemudian saya ditanya mau ikut apa enggak itu kan. Nah ini saya sok-sokan itu kan, setelah di perenungan saya lah ya, agak seperti itu. Saya merenung itu kan, saya nggak berani juga. Akhirnya saya putuskan enggak lah, saya nggak ikut. Waktu itu dilalah seharinya saya ikut itu ke Semarang, kan harus ke Semarang itu kan, harus ke IKIP Negeri Semarang. Iya. Itu bertepatan dengan pelaksanaan, saya lupa entah tes apa lah. Jadi pada hari seharinya saya ikut berangkatnya, itu saya sedang menjalani tes. Ya. Nah, akhirnya saya putuskan, saya bilang ke kakak saya, lah saya nggak ikut lagi tes itu kan. Tuh, saya kalau nggak salah saya bilangnya ke kakak saya seperti itu. Itu lagi tes itu kan. Tes yang di sekolah saya. Padahal kalau dipikir kan, kalau hanya sekedar tes seperti itu, izin kemudian nanti ikut susulan kan bisa juga ya. Saya kalau nggak salah saya bilangnya seperti itu, termasuk ke orang tua saya mungkin. Kalau nggak salah ya, saya sudah agak lupa. Saya bilangnya seperti itu karena alasan sedang tes gitu ya. Tapi kalau di sekolah kita, iya di antara yang saya katakan ke teman saya, selain itu ya, di antara yang saya katakan ke teman saya dan mungkin guru saya itu kan, enggak lah. Jadi waktu itu sok-sokannya saya itu adalah saya berprinsip seperti ini. Saya ingin diterima di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi lah ya, yang dia atau perguruan tinggi tersebut menerima saya itu karena perguruan tingginya itu sudah menseleksi saya. Artinya memang saya qualified untuk masuk itu. Jadi nggak mau diterima apa namanya gratisan gitu, nggak mau dia. Iya, jadi dia harus melalui perjuangan gitu. Jadi, logika saya, logika sok-sokan loh ya, logika sok-sokan. Kalau saya sudah dites dan saya lolos, artinya saya qualified untuk masuk di perguruan tinggi itu. Tapi kalau misalkan saya diterima hanya karena nilai-nilai itu atau karena hanya prestasi apalah, itu kan saya belum diuji itu kan. Jadi kan belum tahu saya qualified apa enggak untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Tapi itu tadi sekali lagi itu adalah sok-sokan. Kalau ini jujur ini ya, sebenarnya saya takut mabuk.
sampai sekarang banyak kan dari Kebumen Semarang itu berapa jam? 5 jam. 4 atau 5 jam. Saya masih mabuk. Udah stres dulu. Waduh, ternyata ada alasan itu. Iya, aslinya sebenarnya itu. Iya. Aslinya. Jadi saya sudah membayangkan, mabuk itu ya. Saya sudah membayangkan itu kan. Dan itu memang faktor terbesar alasannya. Iya. Nggak mau ikut ke sana. Saya pribadi. Iya. Yang baru saya ceritakan ke orang-orang. Gitu. Ya kalau yang saya sampaikan ke kayak mungkin teman saya ya tadi itu. Oh iya. Baik saya. Berarti ada 3 alasan nih, ke Bayunya apa, ke Iya. sekolah apa, dan untuk pribadi apa gitu. Tapi alasan yang aslinya atau mungkin the real reason itu ya karena takut mabuk. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya. Meskipun ini menjadi kisah lucu gitu. Oke. Singkat cerita kemudian itu kan nggak ikut ya. Nggak ikut. Saya menyelesaikan proses ujian sampai saya dinyatakan lulus. Kemudian tibalah saat pendaftaran perguruan tinggi itu kan. Jalur lain. Iya, jalur lain. Nah, saya masih ingat setelah kami sudah tidak ada lagi pembelajaran, ya mungkin tinggal menunggu pengumuman lulusan atau apalah. Nah, suatu ketika teman saya yang sudah biasa bolak-balik ke Jogja itu ngajak saya dan teman saya bertiga. Ngajak saya dan teman saya bertiga itu kan Ke Jogja. Iya, ke Jogja itu. Nah, terus saya lupa waktu itu saya terfikirkan dengan mabuknya apa tidak, saya lupa. Tapi intinya saya iyakan. Dan parahnya lagi, saya tidak izin dengan orang tua itu kan. Saya nggak izin dengan orang tua. Jadi bahkan teman saya juga kayaknya nggak izin, kami bertiga nggak izin. Tapi itu bukannya posisi sudah masih masuk sekolah nggak? Masih masuk sekolah. Oh, cuma udah selesai. Kalau detailnya saya lupa lah ya. Detailnya kita ke Jogja itu pakai seragam atau apa saya lupa. Terus pakai uangnya siapa saya juga lupa. Saya sudah yang jelas intinya diajak nggak izin langsung berangkat. Intinya itu saya diajak sama teman saya ke Jogja bertiga gitu kan, dan saya iakan ke Jogja itu. Iya. Dan alhamdulillah mabuk juga. Oh, mabuk juga. Pas berangkatnya. Tapi alhamdulillah pulangnya sudah tidak lagi mabuk, dan itu dalam tanda petik mungkin menjadi mabuk terakhir, mabuk yang kebiasaan sebelumnya. Iya. Kalau setelah itu ya masih sempat sekali 2 kali mabuk, cuma Nggak terlalu. karena memang kondisi saya lagi sedang tidak fit dan sakit itu. Oke. Jadi itu ke Jogja yang tidak izin itu saya berangkat ke Jogjanya mabuk, terus pulangnya udah enggak. Itu menjadi mabuk terakhir. Dalam rangka apa maksudnya? Dalam rangka saya lupa dalam rangkanya apa itu kan. Saya lupa. Yang jelas teman saya yang ngajak itu waktu itu ketua OSIS. OSIS, dan dia juga punya kawan-kawan mahasiswa alumni Jogja dan juga alumni alma mater di Jogja, dan dia juga pegiat kayak jurnalistik. Ya, sehingga ke Jogja ya nebeng dari kosan teman-temannya. Oke. Terus itu menjadi mabuk terakhir pulang. Udah terus tinggal nunggu pengumuman, terus ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu kan. Kemudian saya ke Jogja dengan kakak sepupu saya yang waktu tesnya itu ya. Tesnya di Jogja? Ya Jogja. Tapi karena kakak-kakak saya kan kakak-kakak sepupu terutama. Kalau kakak kandung saya Semarang. Cuma kalau saya mikir perbandingan Semarang Jogja kan dekat Jogja itu. Jadi akhirnya saya dan di Jogja juga teman-teman saya kalau nggak salah kayaknya kebanyakan ke Jogja. Sehingga kan ngumpul itu kan. Akhirnya saya pilih ke Jogja untuk proses mengikuti itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Saya ikut dengan kakak sepupu saya. Jogja. Tapi itu kan maksudnya tesnya di Jogja. Cuma milihnya tetap. Nah, milihnya kan bebas. Oh gitu. Oh iya. Tahun 97. Nah, sebelum saya ke Jogja, saya kan minta pertimbangan dengan orang tua, dengan orang tua lah ya. Iya. Di antaranya saya dinasehati sama bibi saya itu kan. Pastinya besok kamu milihnya itu keguruan. Karena saya ini dari keluarga guru perusahaannya kan. Kalau orang tua saya bukan guru, tapi kayak belik-belik saya, ya itu guru itu kan. Jadi anggap saya berasal dari keluarga guru itu kan.
saya dipeseni agar memilih di jurusan keguruan. Ya saya iakan gitu kan, saya iakan. Terus juga melakukan proses pendaftaran ini UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya sudah dari berangkat dari rumah sudah punya ini nanti saya mau milih jurusan ini dan ini kan. Kalau nggak salah waktu itu matematika dan fisika kalau nggak salah itu hasil dari nasihat dari nasihat itu kan. Milihnya itu pilihan pertama matematika, pilihan kedua fisika atau sebaliknya. Ini seperti itu dan saya iyakan. Nah, nggak tahu faktor apa itu, mungkin apa ya, faktor dulu lah ya. Pada saat saya ngisi form pendaftaran, dulu masih kertas ya yang LCK itu ya. Iya, entah inspirasi apa yang masuk ke sini. Tiba-tiba yang saya isikan pilihan pertama saya adalah kedokteran gigi UGM. Kedokteran gigi UGM. Ini kedokteran gigi UGM. Terus pilihan yang kedua adalah teknik mesin undip kalau nggak salah. Oh, ini dua-duanya itu jauh dari bayangan gitu. Tadi saya kira itu paling nggak yang melesetnya ke pendidikan kimia yang sekarang atau apa. Oh, ini kedokteran gigi sampai yang belum jadi pilihan teknik mesin teknik mesin. Oke. Terus kalau berangkat dari rumah mau dipeseni pendidikan matematika atau pendidikan fisika. Iya. Yang kedokteran gigi UGM yang teknik mesin mana tadi? Saya lupa teknik mesin apa ya, teknik mesin kayak di mana kampus sih? Di Nah, pada saat yang bersamaan itu kan UMPTN untuk perguruan tinggi negeri non UIN lah ya. Oh iya. Waktu itu belum ada UIN, masih IAIN. Oh, dulu tapi sudah ada pemisahan gitu ya. IAIN juga buka pendaftaran sendiri itu kan. Tahun 97 saya pede nggak ikut kejuaraannya IAIN. Oh iya. Hanya ikut yang apa namanya? Yang untuk kampus umum. Iya, yang umum itu kan. Saya tidak ikut yang untuk IAIN. IAIN. Tadi sampai iya. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga ikut seleksi D3 Upper Jalan Kudian. D3 Upper Akademi Keperawatan. Pada saat ini juga maksudnya rangkaian dengan tes yang tes itu. Jadi tahun 97 intinya saya ikut seleksi UMPTN yang pertama itu kan pilihan pertamanya kedokteran gigi UGM, pilihan keduanya adalah teknik mesin undip kalau nggak salah. Kemudian pada saat yang bersamaan saya tidak ikut seleksi IAIN, over PD lah ya, tidak ikut seleksi IAIN. Kemudian saya ikut seleksi di Akademi Keperawatan di Jalan Kudian. Sebentar, itu mungkin ini beda dengan sekarang ya. Jadi saat itu tuh bisa dalam satu kesempatan mengikuti tiga-tiganya itu. Bisa. Oh, tapi di satu tempat atau di beda tempat dan beda tanggal juga. Oh, beda tanggal juga. Oh, ya. Nah, waktu itu saya mungkin juga sok-sokan juga itu kan. Ketika ditanya, kok milihnya apa namanya? UGM sama Undip gitu kan. Jawaban saya kalau nggak salah itu kan. Biar nanti saya bisa masuknya di keperawatan gitu kan. Jadi kurang lebih ben orang ketampak, biar tidak diterima dan saya bisa diterima. Yang diterima di alhamdulillah nggak diterima dua-duanya. Nggak diterima dua-duanya, kemudian sudah overpro, sudah terlalu pede, tidak ikut seleksi ya. Jadilah 97 saya nganggur. Itu bisa